Siang mitra pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang HBPL Radio Giri Suara Wonogiri. Di siang kali ini kembali kami hadirkan 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri, dan sudah hadir untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 November 2024, selaku Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Ahsan dari SHI MSI yang akan berbincang dengan kita di 1 jam bersama. Selamat siang Pak, saya menyapanya Pak Ahsan. Iya, selamat siang. Iya, bersama saya Mami, mitra pendengar, kita akan berbincang selama 1 jam. Adapun untuk tema kita siang kali ini adalah perceraian di Wonogiri meningkat atau menurun. Ya mitra pendengar, kalau kita menilik memang sebuah perceraian kadang ini menjadi solusi bagi pasangan yang sudah membina rumah tangga ketika mendapati sebuah masalah. Ya meskipun perceraian ini diizinkan, tetapi sangat tidak dianjurkan. Bahkan dalam agama Islam sendiri menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi ini ya, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tidak kita pungkiri mitra pendengar bahwa banyak hal yang akhirnya kedua belah pihak ini mengambil jalan akhir menyudahi sebuah hubungan bahtera rumah tangga, yaitu dengan perceraian. Dan kalau kita melihat fenomena perceraian ini bisa saja diajukan oleh kedua pihak ini ya, entah itu pihak suami maupun pihak istri, dan juga macam-macam penyebabnya. Dan tentu ini akan membuat angka secara berkala ini ya, dari tahun ke tahun bisa meningkat, bisa menurun di satu wilayah. Nah, fenomena yang ada di Kabupaten Wonogiri, kita akan berbicara tentang perceraian di Kabupaten Wonogiri ya Pak Ahsan. Kalau di Kabupaten Wonogiri sendiri, dalam angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ini. Oke. Terima kasih mitra pendengar Radio Giri Suara dimanapun berada. Sebelumnya terima kasih kepada Radio Giri Suara. Tanpa terasa mungkin sudah 1,5 tahun kerjasamanya PA Wonogiri dengan Radio Giri Suara yang berjalan cukup bagus. Setiap minggu kedua, lalu sekarang minggu ketiga ya. Nah, dan nggak terasa saya sudah 3 kali kalau nggak salah siaran on live di sini. Senang sekali bisa menyapa mitra pendengar RGS yang ada di Wonogiri dan sekitarnya. Kembali ke pertanyaan tadi berkaitan dengan angka perceraian di Wonogiri. Kalau kita lihat data, terutama saya coba membandingkan 4 tahun terakhir Mbak ya. 4 tahun terakhir trennya menurun sebenarnya perceraian di Wonogiri. Jadi kalau di tahun 2001-2002 itu tingkat perceraian di Wonogiri itu cukup tinggi. Bahkan kalau jumlah perkara keseluruhan hampir di atas 2.000. Tapi pelan-pelan 2001, 2002, 2003 itu memang trennya menurun. Tahun kemarin dari 1.880 perkara yang terima Pengadilan Agama Wonogiri itu sekitar 85% itu perkara perceraian. Jadi memang kadang-kadang orang nganggap PA Pengadilan Agama itu identik dengan perceraian, itu nggak salah juga sebenarnya. Memang 85% perkara kita itu perkara perceraian. Yang masuk, ya? Iya, baik perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri atau cerai talak yang diajukan oleh suami. Kalau kita melihat data statistik, ya di tahun ini memang kecenderungannya menurun, Mbak. Iya. Kenapa saya bilang kecenderungannya menurun? Ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Iya, betul. Artinya kalau kita bandingkan per tanggal hari ini gitu ya. Hari ini tanggal 21 November tahun 2024 itu perkara cerai talak maupun cerai gugat yang masuk itu sekitar 1.457 itu di
di tahun itu berbeda dengan yang tahun kemarin tuh udah melebihi di angka itu per 21 November itu. Artinya kalau nanti sisa November ditambah bulan Desember itu pergerakannya normal, itu tidak ada lonjakan yang drastis, itu insya Allah menurun. Itu baik dari sisi perkara perceraiannya, bahkan secara umum tingkat penerimaan perkara-perkara juga relatif menurun gitu. Jadi memang agak senang kita, Mbak, artinya kalau dibandingkan dengan wilayah di Jawa Tengah itu kita termasuk enggak tinggi sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita bahasakan sederhana itu, kalau ibaratnya sepak bola itu klasemen itu kan ada klasemen papan atas, papan tengah, papan bawah ya. Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota madya, Pak ya. Tapi kalau PA-nya ada 36. Karena ada di Tegal itu ada PA Tegal, ada PA Slawi dipisah gitu ya. Jadi ada dari 36 pengadilan agama itu, kalau kita bikin 3 kategori klasemen atas, menengah, bawah, sebenarnya PA Wonogiri itu ada di klasemen bawah tapi agak atas. Nah, di klasemen yang ketiga yang rendah ini, tapi agak di bagian atas gitu. Itu artinya dibanding daerah lain sebenarnya masih sangat bagus ya. Tapi yang di bawah kita masih ada beberapa juga. Itu secara perkara, karena kita lihat data per hari ini di Jawa Tengah begitu. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu khawatir untuk tingkat perceraian, tapi memang harus tetap kita upayakan bagaimana angka ini tiap tahun bisa ditekan gitu, Pak ya, gitu. Bisa dihapus gitu. Ya, harapan kita begitu. Karena bisa. itu bukan satu capaian ya, Pak. Iya. Kalau kita melihat. Kemudian kalau kita melihat, bisa dikatakan ini tren ya. Iya. Tren angka penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan angka ini sendiri dipengaruhi oleh apa, Pak Hasan? Iya. Kalau kita lihat sebenarnya memang ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya ya. Karena perceraian itu sebenarnya kalau di pengadilan itu ibarat kita penjaga gawang terakhir aja. Ada proses litigasi, ada non litigasi ya. Kalau di pengadilan lebih proses litigasinya. Artinya ada upaya-upaya preventif yang itu saya yakin di masyarakat sudah berjalan gitu. Hanya filter-filter di masyarakat seperti keterlibatan perangkat pemerintah, dari perangkat RT, RW, desa, tokoh masyarakat, tokoh agama itu sangat berperan dalam menekan angka perceraian ini sebenarnya. Karena yang masuk di pengadilan kebanyakan ibaratnya kanker di stadium 4 ya, sudah parah gitu. Kalau mereka tidak parah masih bisa dikomunikasikan, masih dimediasi, dirukunkan oleh pihak-pihak sekitarnya gitu. Tapi yang kalau ke pengadilan memang kebanyakan memang sudah parah. Harapan untuk bisa disatukan itu kecil gitu. Makanya kita melihat ini sebenarnya keberhasilan kerjasama masyarakat ya, sinergi antar masyarakat, pemerintah dari kabupaten, kecamatan, desa sampai RT RW dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Bagaimana sebenarnya di masyarakat itu ada kemudian tercipta kondisi bahwa perceraian itu nggak baik ya. Sampaikan tadi halal tapi dibenci Allah kan gitu, atau gitu. Kalau nggak darurat ya janganlah gitu. Gitu. Kalau kita melihat di tahun 2023 dan 2024 ini perbedaannya sangat signifikan ya, Pak. Perbedaan angka. Nah, penyebab yang mendominasi pengajuan perceraian ini sendiri apa? Di tahun 2023. Iya. Kalau di tahun 2023 kemarin dan nampaknya trennya hampir masih sama, Pak ya. Penyebabnya yang paling banyak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara pasangan suami istri. Itu bisa dipicu oleh banyak hal sebenarnya. Ada hal yang kecil, kurangnya komunikasi, ada rasa keegoisan antar pasangan, tapi juga ada fenomena baru, ada juga yang disebutkan karena judi kan. Ada yang suaminya judi, baik ada yang judi
biasa, ada yang judi online juga gitu. Ada juga yang terjerat pinjol, ya, ada juga pinjol, akhirnya itu rumah tangganya menjadi kacau, sering bertengkar dan sebagainya, nggak ada kepercayaan masing-masing dan sebagainya, itu juga beberapa hal. Tapi ada juga hal kadang-kadang kita ketemu kasus yang menarik juga, Mbak. Jadi kayak gini, pernah kita menemukan kasus perceraian itu dimulai karena ada perkawinan yang bukan dipaksakan sebenarnya, tapi dijodohkan orang tua gitu. Kadang-kadang kita heran, ini tahun 2024 ya, masih ada ceritanya begini, gambarannya orang tua ini, ibu ini punya anak gadis yang kerja di luar kota sebenarnya, luar kota. Kemudian dia punya teman yang sekampungnya juga, anak laki-laki juga kerja di luar kota. Karena ibu ini mereka sudah bestie lah, itu teman akrab, ngobrol-ngobrol, kemudian dijodohkan. Waktu dijodohkan mereka juga agak menolak. Itu mungkin karena taatnya kepada orang tua, diiyakan aja. Begitu nikah, nggak malamnya udah ditinggal sama laki-lakinya. Itu sampai iya begitu. Kita kaget juga. Ini tahun 2024 loh gitu. Masih ada peristiwa seperti itu gitu. Saya tanya, dan mereka nggak pernah kumpul. Jadi nggak pernah kumpul serumah. Tapi begitu acara selesai, sudah malamnya, sorenya laki-lakinya pergi meninggalkan. Itu tinggalkan berapa sekian lama, hampir 2 tahun. Habis itu 2 tahunan mengajukan perceraian. Gitu. Iya, gitu. Tidak serta-merta mereka. Betul gitu. Dan selama itu memang nggak ada komunikasi, nggak ada apalagi, bertahan aja sampai ini. Kayak kagetnya itu di tahun-tahun yang orang mungkin Gen Z gitu ya, ada generasi milenial, tapi masih ada juga yang seperti itu. Dan itu memang real ada, kita agak ternyata masih ada yang seperti itu gitu. Ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita berpikirnya nggak akan terjadi hal itu di zaman sekarang. Zaman sekarang gitu. Oke, untuk Anda mitra pendengar yang siang kali ini ingin bergabung dengan kita, yang mau berpartisipasi, silakan. Anda bisa mengirimkan partisipasi Anda ke telepon 0273321344, SMS dan WhatsApp-nya 081393584000. Sementara yang menyaksikan melalui kanal YouTube-nya RGS Wonogiri juga Anda bisa mengirimkan atensi Anda di live chat box-nya YouTube RGS Wonogiri. Ya Pak Ahsan, kalau tadi ada fenomena seperti itu ya, ada kejadian peristiwa seperti itu, seberapa tinggi faktor ekonomi mempengaruhi perceraian yang ada di Wonogiri, Pak? Iya, tentang seberapa tinggi faktor ekonomi mempengaruhi perceraian, saya kira memang cukup tinggi, karena itu terungkap di persidangan. Banyak sebenarnya pasangan ketika menikah itu belum siap secara ekonomi. Artinya ketika menikah, kemudian suaminya tidak bisa memberikan nafkah yang rutin, memberikan nafkah ala kadarnya. Kalau si istri menerima, mungkin dia bisa cari sampingan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak selalu begitu. Kadang-kadang justru kalau beberapa kasus kalau diminta, laki-laki jadi emosi dan sebagainya. Itu semakin runyam kalau gitu kan gitu. Dan data kita menunjukkan sebenarnya memang yang paling rentan untuk bercerai itu usia perkawinan 0-5 tahun. Itu yang paling rentan. Justru godaannya paling besar. Iya. Kita kan punya data tingkat pendidikan, tingkat usia perkawinan. Jadi ketika kita analisis itu memang secara statistik memang paling banyak itu yang bercerai itu yang antara usia perkawinan 0-5 tahun. Mungkin kalau psikolog bilang itu masa-masa penyesuaian ya, ada keterkejutan budaya mungkin yang sebelumnya indah-indah semua, tapi ketika sudah menjalani bahtera rumah tangga ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Iya, mungkin dulu ketika pacaran belum mikir gas habis Pak ya, tokennya habis gitu. Masih ikut orang tua masalah. Iya, ikut orang tua. Tapi ketika sudah menikah dan berumah tangga mandiri, ternyata problemnya runyam dan gitu. Tidak diikuti dengan kesiapan mental, kesiapan ekonomi, akhirnya cenderung untuk mudah goyah kan gitu. Itu artinya faktor ekonomi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh gitu. Kemudian kalau kita melihat di data 2024 saja Pak Ahsan, pihak yang mengajukan perceraian ini dari pihak istri atau suami yang paling banyak di Wonogiri? Trennya masih sama.
masih didominasi oleh pihak istri. Oh, Bahkan perbandingannya hampir 3:1. 3:1. Ya gitu. Lebih banyak pihak istri gitu. Pihak istri yang Ya, gitu. Gitu. Oke, dengan alasan tadi ya paling banyak Iya, ya, karena permasalahannya. ya perselisihan ekonomi, nggak dinafkahi, ada yang karena will juga beberapa ya, itu pun itu juga gitu. Oke, kemudian Pak Hasan, Iya. angka begitu tinggi kemudian didominasi oleh istri 3:1, ini angka yang luar biasa ya. Iya, tidak. Entah permasalahannya apa. Kemudian dari kalangan apa ini yang kebanyakan mengajukan perceraian? Iya. Apakah dari pekerja formal atau non formal atau bahkan dari ASN, dari angka yang masuk di pengadilan? Ya. Kalau dari latar belakang pendidikan memang agak variatif Pak ya. Artinya memang pekerjaan ya, variatif banget. Artinya yang petani banyak, kemudian pekerja juga banyak, buruh juga banyak gitu. ASN juga ada tapi nggak terlalu tinggi sebenarnya. Artinya angkanya masih belum terlalu mengkhawatirkan walaupun sebenarnya juga harus antisipasi. Ini, Pak Hasan, kenapa saya tanya tentang dari kalangan apa? Itu kemarin di beberapa wilayah itu ada yang viral ketika pihak perempuan, karena memang perceraian ini banyak yang mengajukan perempuan di beberapa wilayah itu yang mendominasi perempuan. Ketika menerima SK P3K jadi seperti itu, akhirnya adanya ketimpangan perekonomian itu akhirnya mengajukan perceraian seperti itu. Iya, kalau data PNS terutama di Wonogiri memang kalau per hari ini hampir sama dengan tahun kemarin, hampir. Artinya naik turunnya masih fluktuatif ya, dan hampir sama lah. Kemarin memang sempat di bulan-bulan apa itu nggak tahu ada apa kok tiba-tiba agak banyak gitu, agak sepi kemudian apakah itu karena ada SK yang turun nggak tahu juga gitu. Tapi sempat itu ada beberapa bulan itu memang ada lonjakan gitu. Tapi kalau dibanding tahun kemarin masih saya kira masih masih hampir sama. Nanti kita lihat sampai Desember lah ya kira. Tapi hampir sama datanya. Selisihnya nggak banyak juga gitu. Dan itu mungkin juga ada pengaruh dari faktor kemandirian juga ya. Karena kalau secara ekonomi kalau perempuan lebih mandiri dia atau boleh jadi juga faktor pengetahuan hukum juga kan. Kadang-kadang orang kalau nggak punya pengetahuan kan ibaratnya nurut aja, nggak punya keberanian untuk dia walaupun dia merasa teraniaya katakanlah dia nggak berani untuk menuntut, nggak berani untuk menggugat dan sebagainya. Itu masih banyak faktor sebenarnya ya. Dan itu kita belum bisa menyimpulkan karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu gitu. Kalau kembali ke tingkat pendidikan tadi yang masuk ke PA, yang paling banyak SD SMP SMP banyak lagi SMA. Kalau perguruan tinggi cara masih kecil sekali berbanding dengan namanya juga pengaruh juga faktor pendidikan namanya ya akhirnya semakin tinggi pendidikannya walaupun nggak menjamin tapi akan semakin potensi untuk bercerai lebih rendah kan gitu. Karena mungkin mereka lebih mempertimbangkan, punya pertimbangan ya. Mereka mampu berpikir bagaimana nanti kalau berpisah seperti itu mungkin mungkin lebih panjang pikirnya betul gitu. Oke. Kemudian untuk sejauh ini adakah gugatan yang dilakukan, gugatan perceraian ini yang dilakukan itu ada yang bermasalah gitu Pak? Ada masalah dalam arti dalam prosesnya. Oh gitu tidak sampai final. Betul gitu ya. Memang tidak semua perkara perceraian itu dikabulkan oleh hakim ya. Hakim akan selalu mengecek, meneliti dan membuktikan apa yang didalilkan oleh penggugat pemohon itu terbukti. Contoh ketika penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sering bertengkar, tapi ternyata di persidangan tidak terbukti, nggak ada yang bukti yang mendukung lah, itu bisa ditolak. Ada beberapa yang baru sebulan 2 bulan bisa sudah mengajukan gugatan dan tidak ada KDRT dan sebagainya, artinya tidak ada faktor-faktor yang mendesak untuk dikabulkan, akhirnya tidak diterima juga, istilahnya tidak diterima di NO gitu ya.
Pengalaman saya juga begitu. Saya pernah menyidangkan walaupun pihak suami istri tidak sepakat ini mau cerai gitu, tapi ketika buktinya nggak mendukung kita tolak. Jadi ini menggambarkan bahwa orang bercerai itu bukan main-main sebenarnya, bukan sekedar saya mau cerai, suami saya setuju, mesti kabul enggak gitu. Itu dalam rangka memang kita benar kita uji benar enggak ini bahwa rumah tangganya ini sering bertengkar. Kita uji betul apakah memang suami istri ini nggak bisa dirukunkan lagi. Sudah nggak ada upaya-upaya untuk merukunkan ini kan? Atau tiba-tiba baru sekali seminggu 2 minggu pisah langsung ajukan cerai dan sebagainya itu. Dan itu memang tidak ada istilah sepakat dalam bercerai. Ya walaupun perkawinan itu, perceraian itu bagian dari perdata sebenarnya. Beda dengan utang piutang ya. Utang piutang kalau saya utang kepada si B, saya gugat ya di pengadilan, B ngaku selesai sebenarnya. Tapi kalau perceraian nggak bisa. Saya mendalilkan bahwa rumah tangga saya sering bertengkar, sering banting-banting perabotan, tapi ketika itu nggak ada yang data yang mendukung ya kita nggak bisa. Walaupun suaminya sudah sepakat, ya maka tidak ada istilah sepakat dalam perceraian. Begitu, harus didasarkan oleh alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang itu. Ini sekaligus untuk edukasi juga sebenarnya Mbak ya. Kadang-kadang orang lah nanti ke pengadilan juga diselesai diketok gitu. Enggak semudah itu. Dan data kita nanti di akhir tahun mungkin kita sampaikan dari sekian itu ada beberapa yang ditolak, yang di NU bahkan digugurkan. Digugurkan itu karena contohnya begini, suami ngajukan cerai, dipanggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, itu kita gugurkan karena dianggap dia nggak serius, main-main aja ini. Udah ngajukan untuk dipanggil 2 kali kok nggak datang, itu digugurkan seperti itu. Dan beberapa bahkan ada beberapa perkara yang kita nasihati dicabut mau. Dicabut itu kadang-kadang dicabut karena mungkin dia agak terpaksa juga, dicabut karena kesadaran. Kalau dicabut kesadaran itu memang kita nasihati bahwa kalau cerai itu akibatnya begini loh, untuk anaknya nggak baik ke depannya, akan ada beban psikologis, ada beban mungkin ke teman-temannya, akan menjadi malu dia karena orang tuanya bercerai dan sebagainya. Tapi ada juga yang dicabut karena agak terpaksa. Contoh begini Mbak, tadi dia baru mungkin sebulan pisah rumah, kemudian dia ngajukan. Itu secara aturan memang belum boleh. Kalaupun diteruskan nanti ujung-ujungnya enggak diterima juga kan gitu. Dia akhirnya terpaksa dicabut gitu. Karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung bahwa untuk membuktikan bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa dirukunkan, salah satu indikasinya adalah suami istri sudah pisah rumah selama 6 bulan, kecuali KDRT. Kalau KDRT memang pengecualian karena kaitannya dengan keselamatan juga kan. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang memaksa, ya paling nggak pisahnya udah 6 bulan lebih gitu. Dan itu banyak yang kita tolak di situ Pak. Iya. Jadi kita memang aturan begitu kan, bukan menggampangkan perceraian kan, tapi bagaimana memang orang cerai itu seperti kalau kita pesawat itu pintu darurat lah. Boleh dibuka tapi kalau darurat aja. Jangan ketika di udara kita buka nanti kan jadi rusak semua, betul gitu ya. Gitu Mbak ya. Kemudian Pak Hasan, kalau kita lihat tadi memang perceraian tidak semudah itu, bahkan ketika sudah melalui proses pun proses berjalan pun belum tentu akhirnya nanti terjadi perceraian juga. Kemudian kalau langkah awal yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama adalah dengan melakukan mediasi. Nah, seberapa efektif mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk agar perceraian itu tidak terjadi, Pak Hasan? Jadi kalau di perceraian biasanya ada perkara pokok, ada perkara asesornya ya, tambahannya. Kalau perkara pokoknya biasanya kan perceraian. Tapi perkara lain yang mengikuti kadang-kadang kan hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah turutan dan sebagainya. Dalam proses mediasi memang mediator selalu mengupayakan semaksimal mungkin untuk merukunkan perkara pokoknya dulu. Tapi kalau perkara pokoknya tidak bisa, nanti baru yang efek akibat hukumnya yang diakibatkan dari perceraian. Dalam praktek memang susah sekali mendamaikan
sengketa pokoknya. Ada yang berhasil tapi kecil, Mbak. Jadi untuk hitungannya datanya kecil. Yang untuk bisa, artinya memang mereka mau cerai kemudian dimediasi, itu kemudian dia dengan kesadaran sendiri mereka bisa mengurungkan niatnya itu ada sih tapi kecil. Yang banyak adalah yang keberhasilan sebagian tapi berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian itu. Itu baru mereka. Iya betul, masih nganu. Entah nanti daripada nanti diperkarakan di pengadilan rebutan anak dilebok baik-baik aja, nanti ikut siapa, ada kesepakatan bagaimana. Itu artinya setelah proses perceraian itu sendiri ya Pak ya? Kalau mereka akan dengan sendirinya sadar. Iya, masalahnya jadi memang disepakati di awal di mediasi itu. Jadi nanti kalaupun ada perceraian bahasanya gitu ya, nanti anak ikut siapa itu dirembuk baik-baik biar nggak ada beban juga pada anak. Sekarang psikologis anak juga tidak banyak terganggu kan gitu. Juga untuk kebaikan kedua belah pihak, komunikasi biar jalan. Karena bagaimana itu hak anak sebenarnya gitu. Jadi ketemu dengan ayah dengan ibunya itu hak anak, bukan kewajiban orang tua kan gitu. Bagaimanapun anak harus tetap dilindungi hak-haknya seperti itu. Biar mereka kemudian sadar, oh ikut ibunya contohnya tapi bapaknya setiap saat bisa ketemu dan sebagainya. Atau mungkin kesepakatannya berkaitan dengan pemberian tugas suami kepada istri atau istilahnya mut'ah itu mau dikasih berapa, daripada nanti di sidang marah rame masih debat untuk minta berapa disanggup berapa, kalau di mediasi disanggupi lebih enak gitu. Memang itu yang paling banyak begitu ya. Jadi kalau cerainya mengurungkan tuh ada yang berhasil tapi kecil gitu. Karena saya sampaikan tadi kebanyakan yang datang ke pengadilan tuh ibaratnya udah kankernya stadium 4 sudah parah-parah gitu. Parah-parah gitu gitu. Kemudian kalau kita melihat Pak, Pak Hasan tadi menyampaikan bahwa perceraiannya itu memang bisa diselesaikan seperti itu. Yang tidak bisa itu adalah penyertanya ketika ada permasalahan hak asuh anak, kemudian betul. Juga nafkah anak juga gitu. Belum lagi gono gini. Betul juga itu gitu. Dari permasalahan yang ada ini Pak, yang mendominasi atau yang lebih sering terjadi permasalahan di bagian mananya ini? Yang paling sering itu hak asuh anak, hak asuh anak itu nafkah anak, mut'ah sama iddah, nafkah untuk masa iddah, masa tunggu itu yang paling sering gitu. Kalau masalah gono gini seperti itu? Ada tapi lebih sering mereka diselesaikan setelah perceraiannya. Di luar persidangan. Iya, jadi begitu perkara cerainya selesai nanti mereka ngerembukan gono gini. Kalau nggak ada kesepakatan nanti ngajukan ke pengadilan lagi terpisah gitu nanti terpisah. Itu bisa ya berarti? Bisa betul. Jadi ketika proses perceraiannya sudah clear, iya betul. Itu artinya mereka bukan lagi dalam ikatan suami istri. Betul ya. Mereka masih bisa mengajukan gugatan gono gini. Iya betul sekali. Untuk prosesnya juga dari awal lagi. Dari awal artinya tetap dari awal. Kalau percaya sudah dianggap selesai ya, tapi langsung dari awal tuh artinya start kita nguji apakah harta itu diperoleh selama perkawinan, bukti-buktinya dan sebagainya. Baru nanti kalau terbukti itu harta gono gini ya dibagi. Untuk proses hak asuh anak juga demikian bisa dilakukan ketika sudah proses perceraian selesai Pak? Sebenarnya bisa, tapi kebanyakan bersama dengan perceraian karena itu lebih simpel. Itu kalau gono gini karena berkaitan dengan harta lebih rumit di pembuktiannya. Mungkin pembuktian. Iya betul, lebih rumit pembuktiannya. Oke, itulah pendengar, kita terima di 321344 SMS dan WhatsApp-nya 081393584000 untuk Anda yang ingin berpartisipasi di siang kali ini. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Dari Karanganyar dengan siapa yang noyo? Yang noyo di Karanganyar. Kebetulan itu tidak punya gono gini. Apakah ya cuma pusat itu saja? Yang misalkan cuma meninggalkan anak. Itu anak itu yang memberi nafkah siapa itu? Oh itu. Istri atau wajwa. Oke. Jangan rela. Oke, satu telepon lagi kita terima. Selamat siang, 1 jam bersama. Mari Bapak. Iya. Pagi Bapak.
Iya, selamat pagi. Aduh, Pak Cuk di mana? Kedung Ringin. Ada pertanyaan? ya tadi awalnya seperti saya tadi maafkan anak tinggal di rumah yang beriman. Kalau misalnya semua beda ini, sama ada tidak dipenuhi dibayar sama proporsi apa gimana ya? Dan yang terakhir produk ini itu kan harusnya dibagi dua. Jadi sama dua itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Cuk yang ada di Kedung Ringin, Wonogiri. Kita terima lagi dulu. Selamat siang, 1 jam bersama. Selamat siang. Iya. Pengadilan Agama, Pak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Iya. Itu dari Mojoroto. Pak Edi Nur. Dari Mojoroto. Iya, Mojoroto Wonogiri. Kurang paham seperti bertanya langsung kepada kesempatan. Monggo. Pertanyaannya begini Bapak. Iya. Kalau terjadi perceraian, ya, itu bagaimana dengan buku nikahnya Bapak? Apakah dikembalikan ke KUA atau ke pengadilan agama atau bagaimana? Ya, buku nikahnya. Kemudian yang kedua, seandainya suami sendiri sudah bercerai, kemudian ingin rujuk kembali, apakah prosesnya itu dari awal lagi seperti ketika mau nikah Dulu. demikian? Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jawabannya nanti. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Edi Nur. Iya, selamat siang. 3 penelpon dulu, nanti kita sambung lagi dan monggo Pak Hasan. Oke. Untuk yang pertama tadi yang Noyo yang ada di Jumapolo, kewajiban memberi nafkah pada anak seperti itu Gitu. tadi. Oke. Terima kasih. Yang pertama tadi yang Noyo di Karanganyar ya, berkaitan dengan perceraian. Bagaimana kalau suami istri nggak punya kondisi, tapi punya anak gitu ya? Siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Secara normatif, secara hukum memang orang tua, terutama ayah, itu punya kewajiban penuh untuk memberikan nafkah anak sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun. Mandiri lah hukuman, hitungan mandiri di Undang-Undang Perkawinan itu 21 tahun. Sekarang 21 Ya. tahun ya. Ini sebenarnya kalau ingin kepastian hukum itu bisa dimintakan bersamaan dengan perceraiannya. Jadi kalau katakanlah contohnya yang mengajukan seorang istri gitu ya, dia mengajukan perkara cerai, minta diceraikan dari suaminya, kemudian minta suaminya itu dihukum untuk membayar nafkah anak. Iya, nafkah anak yang diminta berapa gitu. Mungkin sesuai dengan kemampuannya tentunya. Kita minta sekian juta, itu biasanya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Iya, itu bisa dimintakan dan itu nanti bisa kalau dikabulkan bisa dimasukkan dalam putusan. Jadi ada kekuatan, iya, ada kekuatan hukumnya. Kenapa yang dicantumkan cuma nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan? Ya, karena kalau biaya pendidikan kesehatan itu kan kita nggak bisa memprediksi ya. Anak ini nanti setahun sakit berapa kali kita nggak tahu, atau nanti setelah ini mau sekolah di mana, biayanya berapa nggak tahu. Walaupun tidak dicantumkan, itu tetap menjadi kewajiban ayahnya. Ya. Yang dicantumkan biaya nafkah anak itu cuma untuk kebutuhan sehari-hari aja sebenarnya, kebutuhan pokok ya. Nah, itu yang dimintakan istri kepada suami di pengadilan. Jadi ketika nanti pengadilan menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya berbunyi menghukum tergugat nama ini untuk membayar kepada penggugat kan istrinya nafkah anak sejumlah sekian juta, bisa dengan kenaikan entah 5%, 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Ya, artinya kalau anak sakit ya minta lagi kepada bapaknya sebenarnya. Kalau anaknya nanti mau beli buku sekolah seragam ya minta lagi kepada, di luar biaya itu sebenarnya itu. Iya, ketika itu sudah berkekuatan hukum Pak. Iya. Kemudian kalau ada
ayah yang tidak menepati kewajibannya? Kalau nanti ayahnya tidak menepati kewajibannya, itu bisa nanti dikumpulkan berapa bulan gitu, di total dipindahkan ke pengadilan. Jadi pengadilan akan manggil yang bersangkutan gitu. Tapi sebenarnya lebih efektif kalau kemudian nanti ada kerjasama sebenarnya antara pengadilan dengan katakanlah dengan instansi pemerintah, dengan BUMN, BUMD gitu nanti gitu ya. Biar nanti ada kepastian nanti entah dipotong dari gaji dan sebagainya, itu harus ada. Tapi sepanjang tidak ada kerjasama susah memang. Pengalaman kita begitu. Ada banyak kasus memang anak itu tidak dapat nafkah yang sesuai dari bapaknya. Bapaknya kadang-kadang ngasihnya semaunya. Saya dalilnya saya punya cuma ini kok dan sebagainya. Padahal sudah satukan sekian juta gitu. Nah, itu memang daya paksanya yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kemudian nanti ada sinergi antara pengadilan agama dengan pemerintah kabupaten, dengan BUMN, BUMD, itu mereka biar kalau ada daya paksa sebenarnya. Karena pengadilan nggak bisa nyuruh bendahara untuk potong, kan nggak bisa, nggak punya kewenangan. Ya, tapi kalau ada kerjasama itu nanti bisa di amarnya dicantumkan yang pembayarannya dilakukan melalui bendahara, bisa juga sebenarnya kalau ada kerjasama ya. Tapi kalau nggak ada kerjasama kan lintas sektor kita nggak bisa. Tapi paling nggak sebenarnya memang bagaimana sebenarnya menumbuhkan kesadaran kepada ayah ini sebenarnya penting sebenarnya itu. Kemudian kalau memang sudah terjadi tuntutan tadi dituntut untuk membayarkan ya, tapi tetap bersikapnya tidak mau, apakah ada sanksi hukum bagi seorang ayah yang tidak memberikan haknya kepada anaknya? Sebenarnya secara pidana itu walaupun kita di luar konteks pengadilan agama ya. Di pasal pidana itu di KUHP itu ada pasal penelantaran anak sebenarnya. Itu yang banyak tidak digunakan orang sebenarnya. Nah itu perlu kadang-kadang memang ada shock terapi dicoba juga ya. Nah, di pasal pidana bisa memungkinkan ada penelantaran anak itu. Artinya kenapa penelantaran? Karena sang ayah sudah dihukum pengadilan untuk membayar, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau menjalankan itu. Cuma emang itu perlu keberanian juga. Keberanian dari yang istrinya untuk demi kepentingan anak, keberanian dari penegak hukum juga begitu. Karena ini hal yang nggak biasa sebenarnya. Tapi ada sebenarnya shock terapi itu bagus sebenarnya gitu, artinya gitu. Karena mungkin dari kasus yang ada mungkin hanya kebanyakan pembiaran ya Pak. Betul, pembiaran gitu. Jadi tidak melakukan kewajibannya ya sudah. Gitu. Kemudian demikian untuk yang moyo tadi ya, solusinya seperti itu. Jadi mutlak hak pemberi nafkah adalah ayah. Iya. Kecuali ayah nggak mampu, memang ibu bisa diminta untuk bantu bisa. Itu. Tapi kalau sudah bantu ya. Kemudian kalau tidak ada gini Pak Hasan, tadi kalau Pak Hasan menggambarkan ketika bapaknya bekerja di sektor formal seperti itu. Dan halnya kalau bapaknya itu bekerja di sektor non formal yang tidak bisa kerjasama dengan pihak pemerintah, kemudian pihak perusahaan bagaimana untuk melakukan penagihan atas hak anak ini ya. Solusinya kalau seperti itu bagaimana ini Pak? Sebenarnya solusinya sejak awal harus diperhitungkan sebenarnya. Kalau katakanlah gini, suami istri punya harta gono gini gitu ya. Ini nggak punya gini ya. Ada gini harus nggak ada. Jadi kalau suami itu punya harta, itu bisa minta disita untuk keperluan itu nanti kalau dia nggak bayar bisa gitu. Tapi sebaiknya sejak awal ketika dia mengajukan itu dia. Jadi nanti itu dipastikan bahwa dia punya punya mobil atau dia punya tanah gitu, dipastikan itu hak dia gitu. Nanti kalau dia nggak bayar nafkah itu minta untuk diganti dengan menjual lelang katakanlah tanah, itu bisa sebenarnya. Harus sejak awal diperhitungkan itu, harus disiapkan gitu. Jangan kalau sudah jalan kemudian agak susah memang. Sudah jalan gitu. Dan itu memang nggak biasa, Mbak. Nggak biasa dalam arti memang rame, dan kebanyakan ibu-ibu ayat Indonesia lebih banyak pasrah. Kalau nggak bisa ya udahlah gitu. gitu. Kebanyakan gitu sih. Iya, pasrah gitu. Nggak mau ribet gitu. Kemudian dari Pak Cuk yang ada di Kedung Ringin,
Tadi bagaimana ini tadi tentang Nafkah anak juga namanya. Ini Iya. yang Bagi dua ya. Bagi dua. Gitu. Ada Jadi ketentuannya ini ya Pak? iya, betul. Jadi tadi ada juga nafkah anak tadi Pak Cut tadi, tapi sudah terjawab dengan pertanyaan yang Noyo tadi ya. Kalau berkaitan dengan gonogini dibagi dua, memang secara normatif, secara hukum masing-masing suami istri itu punya hak yang sama terhadap harta bersama atau harta gonogini. Harta gonogini itu ya harta yang diperoleh selama perkawinan, dikecualikan harta bawaan. Jadi kalau sebelum nikah sudah punya harta ya bukan gonogini. Tidak bisa di. Nah itu. Gitu. Atau warisan. Jadi walaupun saya waktu sudah menikah berkeluarga tiba-tiba dapat warisan, itu tidak masuk gonogini. Ada pengecualian harta bawaan, harta warisan itu bukan gonogini. Nah, kalau harta gonogini itu memang masing-masing punya hak. Cuma yang harus dipahami bahwa harta gonogini itu bisa bentuknya pasifah, bisa aktifah. Artinya gini, harta gonogini yang pasifah itu yang wujud ada hartanya lah gitu. Ada. Kalau aktifah, yang aktifah yang ada hartanya. Tapi kalau pasifah itu kan kayak utang. Utang bersama itu juga kewajiban bersama kan gitu. Gonogini juga sebenarnya. Jadi ada bagi dua juga. Jadi jangan sampai nanti ketika hutang masih utang bersama, ketika bercerai dia lari kan, enggak itu bukan harta gonogini ya, bukan begitu pahaminya. Itu berarti harus dibagi dua. Iya, kalau memang sepanjang dulu hutangnya untuk kebutuhan bersama apa ya. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi ini hutang itu atas nama istri kadang. Nah gitu. Gitu. Itu loh kadang-kadang kan dipahaminya hutang ada hutang bersama juga kan gitu. Nah, untuk harta gonogini itu secara umum memang dibagi rata. 50%, 50%, separuh-separuh ya, seperdua. Tapi ada beberapa kasus memang sudah ada putusan Mahkamah Agung. Ada beberapa kasus yang tidak dibagi sama persis. Kasuistik ini ya. Contoh begini, yang bekerja penuh itu istrinya, sementara suaminya cuma ongkang-ongkang lah bahasa Jawa ya. Berarti itu berdasarkan kasuistik berarti kesepakatan? Enggak, memang putusan pengadilan. Mintanya suami minta dibagi rata. Tapi oleh Mahkamah Agung diputuskan, enggak lah, kalau bagi rata enggak adil kan gitu jadinya. Secara karena yang berperan aktif dalam rumah tangga itu malah istrinya, justru suaminya cuma duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Masa dia mau dikasih separuh kan enak sekali kan gitu. Terus kalau kebalikan yang terjadi, kalau yang kerja memang suami, kewajiban bekerja, apakah boleh meminta lawan yang kerja saya kok? Enggak, kalau itu belum ada kasusnya kalau itu, karena tugas utama mencari nafkah itu kan suami, kan ya. Masih melindungi. Iya perempuan, betul. Jadi yang punya tugas utama kan mencari nafkah kan suami, gitu. Dia memang kewajiban itu memang gitu. Kalau dia, kemudian istrinya dia di rumah nggak apa-apa, ya memang tugasnya juga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dia tugasnya membantu kan gitu. Tambahan apa membantu gitu. Itu ada beberapa kasus seperti ada kasuistik ya gitu. Tapi secara umum memang masing-masing punya hak yang sama untuk gitu. Haknya sama. Gonogini 50%. Kemudian kalau ada anak, bagaimana sistem pembagiannya ini? Kalau anak, nanti secara dia kan dapat bagian dari waris saja anak gitu kan. Secara kan dia tidak punya hak terhadap harta. Jadi gini. Dalam hal ini anak tidak ada ya ada dapat harta. Nanti kalau hanya nafkah aja kewajiban. Kelanjutannya nanti gitu ya. Nah, sampai dewasa, sampai dia usia mandiri ya. Gitu. Jadi tidak bisa ketika dalam proses perceraian pembagian harta gonogini kemudian ada bagian untuk anak, itu tidak bisa. Tidak bisa, kecuali namanya bukan PANU ya, tapi hibah lah ya. Hibah kan bisa. Hibah itu kan tergantung yang punya harta ya, mau dibagi ke siapa aja kan bisa. Gak apa-apa kalau mau dibahas saya hibahkan ini gak apa-apa. Gitu. Demikian ya untuk Pak Cuk yang ada di Keduringin. Kemudian Pak Edi Nur ini pertanyaannya jelas sekali tadi ya. Kalau ada perceraian bagaimana dengan buku nikahnya? Ini ada loh yang pengen buat koleksi. Iya, betul. Tapi apakah harus ditarik ini yang apa KUA ini? Iya. Terima kasih Pak Edi Nur ya di Mojoroto. Jadi kalau
seorang mau mengajukan perceraian, nanti surat nikahnya itu harus diserahkan kembalikan ke pengadilan agama. Itu sebagai bukti bahwa dulu ada pernikahan. Jadi untuk bisa bercerai itu harus ada pernikahan terlebih dahulu. Nah, pernikahan itu dibuktikan dengan adanya surat buku nikah atau surat nikah itu. Dan nanti itu jadikan bukti di pengadilan, dan kalau nanti cerainya dikabulkan itu akan ditarik, kemudian akan diberikan akta cerai, ditukar lah gitu ya. Karena udah nggak lagi. Kalau buat koleksi cuma cukup di scan aja, di foto aja ya. Ini baik buku nikah suami, buku nikah istri ditanya. Iya. Kalau kadang-kadang dalam praktek memang kalau yang mengajukan istri dia tidak selalu bawa dua. Kadang bawa satunya mana Bu? Satunya dibawa suami, atau sebaliknya yang ngajukan suami dia cuma pegang satu, atau dia pegang istri, nggak boleh diminta, nggak apa-apa. Nanti ketika dia ambil akta cerai akan diminta juga oleh pengadilan gitu. Untuk ditukar ya? Tukar, betul. Jadi kalau daftar nggak harus dua-duanya ada, tapi kalau bahkan ada kasus yang begini ya, ada kasus itu istrinya mau bercerai karena tidak tahan dengan suaminya. Surat nikahnya bawa semua. Nah, itu bisa proses. Nah, itu bisa juga. Itu alternatifnya dinantikan ke KUA. KUA bisa nggak mengeluarkan duplikat. Kalau bisa cukup duplikat. Tapi kalau nggak bisa mengeluarkan duplikat, nanti waktu pembuktian penggugat ini, istri ini bisa menghadirkan petugas KUA. Karena di KUA itu ada akta nikah yang kalau yang kita bawa itu sebenarnya salinan aja sebenarnya. Ada buku namanya akta nikah, di situ ada data pernikahan siapapun ada. Nanti ketika pembuktian si istri ini bisa minta tolong KUA untuk hadir di persidangan, buktikan bahwa di KUA itu ada akta nikah atas nama ini dan satu lagi bisa. Itu kayak dia bukti itu untuk alternatif kalau memang dia nggak bisa bawa buku nikah, kan masih ada alternatif lah gitu. Karena kadang-kadang memang ada benar-benar yang sudah gak kuat wanitanya karena dari korban KDRT sebenarnya, kemudian buku nikah di bawah suami semua, dia kan susah, nggak bisa ngapain gitu. Itu kasus yang sama kalau buku nikah di bawah istri semua, seorang suami juga bisa juga meskipun tanpa membawa surat. Nah, tapi nanti dia bisa menghadirkan petugas KUA yang membawa buku itu jadi membawa petugasnya dan membawa bukunya itu, akta nikahnya yang semacam register itu. Itu artinya harus ya Pak Cuk ya, harus dikembalikan. Nanti ditukar dengan akta cerai. Itu kalau bercerai. Kemudian tadi ada kaitan dengan nanti mau rujuk lagi gitu ya. Mau menikah lagi, gitu. Mau rujuk apakah dari awal dimulai dari nol lagi atau gitu. Jadi ada secara global ada dua jenis perceraian, ada talak itu ya, istilah bahasa fikih itu ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu talak yang dijatuhkan kepada istri tapi dia bisa dirujuk kembali selama masa iddah. Jadi nggak perlu nikah baru, cukup masih masa iddah dia, saya mau kembali ke kamu. Kalau sudah melewati masa iddah tidak bisa? Nggak bisa gitu. Tapi ada juga talak yang talak bain, itu nggak bisa dirujuk tapi bisa nikah dengan akad nikah baru bisa. Hanya masih terbuka lah, cuma ada beda prosesnya aja. Kalau talak raj'i itu ya yang di talak yang dijatuhkan oleh suami di persidangan itu talak raj'i kebanyakan itu bisa dirujuk selama karena masih 2 bulan kok pengen balik lagi, bukan nanti ke KUA bisa dirujuk itu tanpa nikah baru ya. Tapi kalau talak bain itu kalau mau kembali harus nikah baru. Tapi ada juga namanya itu bain subro ya, ada bain kubro. Kalau sudah nikah cerai itu udah ketika yang berikutnya nggak boleh langsung rujuk, harus nikah dengan orang lain dulu, baru baru dan nikahnya memang benar-benar betul, bukan hanya settingan betul untuk menghalalkan itu. Biar orang hati-hati nggak kawin cerai betul, tidak mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral kan gitu. Kemudian ketika ini mau menikah lagi, apakah sama seperti ketika mau menikah awal?
Kalau yang Kemudian apakah memang harus ada saksi-saksinya, kemudian dari syarat nikah, gitu, rukun nikah. Memang ada syarat-syaratnya nanti ada di KUA ya, tapi kalau yang langsung rujuk lebih simpel. Tapi kalau yang tolak bain harus nikah baru, itu hampir sama seperti nikah sebelumnya kan, harus akad nikah baru ya kan gitu. Itu. Karena tadi katanya Pak, siapa tadi yang pertama Pak yang noto tadi kan? Yang noyo, teklek kecemplung kalian tadi kan? Dengan syarat juga. Iya, lebih apik balen tadi katanya kan gitu. Cari yang lain agak susah gitu. Ya, belum tentu nanti pilihan yang kedua. Iya, makanya sebelum melangkah mengajukan perceraian dibikin masak-masak betul. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Karena menyesal itu datanya paling belakang. Iya, kalau di depan pendaftaran namanya. Oke, masih ada waktu mitra pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Pak Hasan, kalau kita melihat ini satu capaian ya, bisa dalam angka penurunan dari periode 2021 ke 2024 ini. Faktor yang mempengaruhi angka penurunan itu apa, Pak Hasan? Iya, saya kira ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan angka perceraian itu ya. Yang pertama tadi saya sempat sampaikan, memang peran pemerintah saya kira itu mutlak, baik pemerintah yang kabupaten, kecamatan, kemudian RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama itu. Jadi bagaimana para tokoh agama itu banyak terlibat ketika ada masalah itu, Pak RT itu masalahnya itu diselesaikan di tingkat intern dulu, jangan buru-buru dibawa ke pengadilan gitu. Kalau sudah mentok barulah ke pengadilan. Kita selalu nyatakan ini sudah sampai di mana upaya damainya. Udah Pak, udah ke Pak RT, udah tokoh masyarakat, udah ketemu bisa dengan B kan, memang udah ada upaya-upaya itu sudah ada, itu bisa kita kita tanyakan di persidangan itu. Itu kalau pengadilan sebenarnya memang kita berperan, tapi saya lebih banyak kita di tingkat pencegahan sebenarnya gitu. Kita selalu upayakan bahwa khusus perkara perceraian itu hakim punya kewajiban untuk mendamaikan dari perkara masuk sampai sebelum putus. Jadi kalau perkara perdata biasa itu kita ada perkara ekonomi syariah gitu. Itu cukup sekali kita damaikan, gagal cukup, kewajiban kita selesai. Tapi hakim kalau perkara perceraian harus mendamaikan di setiap kesempatan selama ada peluang. Proses persidangan bisa sepanjang belum putus tetap hakim berupaya itu, dan itu bisa dicabut sebenarnya. Ada beberapa kasus bisa dicabut ya. Ada yang salah paham dan sebagainya itu mungkin gambaran gitu ke perceraian. Ketika berkas sudah masuk dan persidangan sudah berjalan, dalam tahap apa saja penggugat ini bisa melakukan cabutan? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Jadi kapan penggugat itu bisa mencabut perkaranya? Secara umum bahwa penggugat itu bisa mencabut perkaranya kapanpun sepanjang belum putus perkaranya. Cuma ada pengecualian kalau ketika sidang nanti pihak suami lawannya sudah datang, sudah jawab menjawab itu kalau mencabut harus izin dari pihak lawan dulu. Jadi kalau sudah dibacakan gugatannya, dia lawannya sudah menjawab, dengan menjawab itu berarti dia ketika nanti mau dicabut harus izin yang pihak lawan. Itu berlaku untuk perdata secara umum. Karena kenapa? Karena boleh jadi pihak tergugat itu sudah terserang kepentingannya, terserang harga dirinya, gitu. Mungkin kalau belum dibaca, belum dijawab dia masih kalau sudah dia menjawab, artinya menjawab itu sudah ada reaksi respon. Nah itu kan itu harus izin pihak. Ya. Kalau pihak tergugatnya nggak menyetujui, nggak bisa, hakim nggak bisa. Tapi kalau pihak lawannya nggak datang, ya sepanjang belum diputus masih bisa. Sepanjang persidangan ketika tergugat belum menyetujui, artinya masih akan terus berlangsung. Iya, berlangsung itu. Berarti putusan itu akan terjadi ketika penggugat tergugat sudah saling sepakat. Sepakat dalam arti memang kalau dalam kasus pencabutan pencabutan ya. Sepanjang, cuma biasanya kalau yang pengalaman juga Pak, kalau walaupun istrinya nanti nggak
malah pihak lawannya, suaminya atau istrinya ya nggak menyetujui pencabutan, tetap ada putusan. Tetap ada putusan. Tapi kadang-kadang kalau yang tahu, nanti nggak usah datang lagi lah, nggak usah dibuktikan kan gitu. Biar tetap putusin ya. Diputus biar nggak dikabulkan. Kalau dia nggak buktikan kan nggak bisa dikabulkan kan, gitu. Tapi ketika sudah terjadi putusan, tapi tergugat itu merasa putusannya nggak adil, masih boleh? Belum, masih terbuka untuk upaya hukum, namanya banding ya. Banding betul. Nanti bandingnya di pengadilan tinggi agama, dia nggak puas, bisa lagi mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sampai upaya kasasi gitu. Pernah ada kasus putusan itu dibatalkan dan berhasil bandingnya itu, Pak? Ada beberapa dibatalkan, ada gitu, ada betul. Tapi dalam kasus perceraian? Iya, kalau di Monogiri relatif sedikit banding itu, setahun paling 2-3 bulan. Ada. Akhirnya mereka bisa. Tapi dikuatkan hal itu. Yang menguatkan putusan pengadilan Monogiri gitu. Berarti tetap cerai ya? Iya, cerai gitu. Oke. Makasih untuk yang sudah berpartisipasi dan tak terasa mitra pendengar sudah 1 jam perbincangan kita. Namun demikian sebelum kita akhiri, Pak Ahsan, kemudahan masyarakat untuk melakukan apa ya? Kalau pendaftaran perceraian kayaknya tidak semua melakukan itu, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak pengadilan agama. Iya, betul. Apakah ini juga berpengaruh pada tingkat perceraian? Oke, jadi gini, memang untuk proses perceraian, proses pendaftaran dan sebagainya, memang layanan kita permudah, by aplikasi. Tapi untuk proses persidangan, kita tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Artinya tidak ada kemudahan dalam persidangan perceraian, tidak ada. Bahkan beberapa kasus tadi saya sampaikan, ada beberapa kasus yang kita tolak, kita tidak terima dan sebagainya. Jadi dipermudah itu dalam proses pelayanan aja, pendaftaran. Bahkan sekarang kemarin mungkin ada narasumber lain yang menyampaikan tentang IKOT ya. Sekarang begitu murahnya berperkara di pengadilan agama. Dulu orang cerai nyiapkan 1 juta, 1,5 juta, ya bisa 2 juta. Sekarang dengan IKOT elektronik itu cukup 300.000 udah bisa daftar. Dan itu dipandu oleh petugas kami. Artinya kalau mereka, Pak saya nggak bisa pakai email, nggak bisa internet, nanti akan dipandu oleh petugas kami. Itu dipermudah dalam proses pendaftaran aja. Tapi kalau persidangan itu kewenangan mutlak para hakim akan menguji apakah memang layak untuk dikabulkan, tentu dengan mengacu apakah alasan yang disampaikan itu terbukti dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu. Untuk aplikasi yang digunakan oleh pihak pengadilan agama Wonogiri sejauh ini efektif, Pak? Alhamdulillah cukup efektif. Jadi termasuk yang kemarin kita kenalkan Waduk Gajah Mungkur itu ya, WhatsApp aplikasi itu, WhatsApp kepanetraan yang mudah, murah dan terukur itu sekarang sangat bermanfaat untuk backup sistem elektronik kita. Jadi Mahkamah Agung sudah menyediakan aplikasi namanya IKOT. Ya, elektronik code ya, peradilan elektronik ya, yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan perkara dan sidang secara elektronik. Tapi bagi masyarakat yang memang ada kesulitan mengoperasikan internet, email dan sebagainya, itu kita pandu oleh petugas kami di PTSB. Dan alhamdulillahnya kita punya Waduk Gajah Mungkur itu, Bu. Jadi kalau ada panggilan sidang itu harusnya mereka ngecek lewat email gitu. Kalaupun nggak sempat ngecek email, ada pemberitahuan otomatis lewat aplikasi Waduk Gajah Mungkur lewat WA itu. Jadi itu pas sekali kan untuk masyarakat mungkin yang tidak terbiasa buka internet gitu, buka email setiap hari. Jadi walaupun ya cukup ada pemberitahuan lewat WhatsApp itu, lewat WA gitu. Ini tentu mempermudah pelayanan ya bagi masyarakat. Dan tidak berarti mempermudah untuk proses perceraian. Betul sekali. Oke, sebelum kita akhiri Pak Ahsan, ada conclusion dari apa yang sudah kita sampaikan. Perceraian di Wonogiri meningkat atau menurun? Pada kesempatan siang hari ini ya, saya mewakili pengadilan Wonogiri mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian para pemangku kebijakan, ya pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai ke tingkat RW RT, tokoh agama yang sudah bahu membahu saya kira bersinergi untuk
menekan yang sampai hari ini indikasinya memang menurun, dan harapan kita memang juga terus menurun dari tahun ke tahun, bahkan kita bilang 4 tahun terakhir trennya menurun. Itu menggembirakan, dan ke depan sama-sama tetap kita bangun sinergi itu biar Wonogiri semakin nyaman lah buat kita semua, dan harapan kita akan semakin banyak keluarga-keluarga sakinah yang akan ada di sekitar kita, begitu harapan kita begitu. Jadi walaupun perkara kita menurun, kita senang, Mbak, bukan sedih. Jangan dikira kemudian nanti perkaranya sedikit PA-nya gitu, enggak gitu. Jadi ada prestasi, bukan, justru ini bagi kami prestasi bisa menekan angka perceraian itu gitu nggih. Oke, terima kasih. Dan mitra pendengar, demikian perbincangan kita dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri hari ini dengan tema perceraian di Wonogiri meningkat atau menurun, edisi Kamis 21 November 2024. Selama 1 jam sudah bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Ahsan Dawi, SH, SHI, MSI. Terima kasih kehadirannya Bapak. Sama-sama. Iya, terima kasih juga untuk RGS. Iya, dan semoga berlanjut ya. Insya Allah ya. Iya, perbincangan seperti ini memang sangat diperlukan masyarakat untuk memberi pencerahan dan sekaligus sosialisasi ya tentang pengadilan agama. Demikian saya Mami yang sudah memandu jalannya 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.